Time on Location bersama saya Syafina Nasyar dan masih ada Mas Rido sebagai co-founder dari Wearing Kelambi. Mas, kalau tadi nih kita udah ngobrolin tentang awal perjalanan. Ada satu hal lagi yang masih bikin Syaf penasaran. Dulu sebelum punya kantor sebesar ini berarti produksinya di mana? Jadi waktu itu di rumah produksinya, dari kantornya ya sebenarnya bukan dibilang kantor juga ya, karena waktu itu ya nggak ada apa ya, staff yang benar-benar staff gitu. Jadi waktu itu packingnya di situ, jahitnya di situ, gudang kainnya juga di situ gitu. Jadi waktu itu akhirnya ruang tamu, dapur dan lain-lain digeser semua gitu. Waktu itu di rumah mertua, jadi rumah orang tuanya Nadine. Nah sekarang udah punya pegawai berapa banyak? Kalau sekarang untuk manajerial staff di kantor itu kurang lebih 60 sampai 70 orang. Kayak gitu. 60 sampai 70 Ya, orang. di produksi itu karena produksi kebanyakan kan penjahit harian ya. Jadi memang kalau lagi rame kita panggil gitu. Kebetulan lingkungannya juga banyak penjahit di situ. Di penjahit itu estimasinya kurang lebih 60-70 orang juga sih. Sama packing ya. Iya, berarti in total kalau digabung nih 140 sampai 150 ada. Betul. Wow, yang bikin penasaran memang sekarang income-nya per bulan tuh berapa sih? Apalagi kan kita tahu bisnisnya udah sampai ke luar negeri nih. Oke, ya alhamdulillah sih lebih dari cukup ya. Jadi lebih dari cukup tuh berapa? Aduh, dipepet nih. Ya kurang lebih miliaran lah Mbak per bulan gitu. Iya, per bulan. Oh, wow. Tapi kalau misalkan kita ngobrolin COVID, pas COVID bisnis Kelambi gimana? Oke, ini lumayan fun fact lucu juga ya gitu. Jadi saat 2020, waktu itu kita kebetulan kan Indonesia baru marak COVID itu di Maret ya. Which is sebenarnya itu mau momentum lebaran saat itu gitu ya. Nah kebetulan kita pas COVID malah naik. Kok bisa? Karena waktu itu bahasanya gini, orang waktu itu masih punya uang. Kasus PHK belum ada di mana-mana. Tiba-tiba ada Penutupan. PPKM pembatasan pergerakan. Jadi orang yang punya uang, dia pertama nggak bisa belanja, nggak bisa ke mall, dia nggak bisa keluar negeri dan lain-lain. Nah apresiasi dirinya apa? Belanja online. Nah saat itu sosial media kita udah cukup tinggi gitu ya followernya gitu kan. Jadi memang audiensnya udah banyak. Jadi once COVID itu mereka nggak bisa belanja di online, nggak bisa belanja offline. Akhirnya semua lari ke online. Nah, jadi pas lagi tahun 2020 tuh kita malah kenceng banget. Jadi memang sempat sangat naik di 2020. Nah, kita mulai turun itu di Delta di 2021. Iya. Jadi 2021 Juli itu kita turun karena waktu itu udah lebaran, orang juga nggak ada reason untuk beli baju gitu kan, dan Delta waktu itu pembatasannya lebih ngeri Karena daripada. lebih ganas juga. Betul. Nah, jadi memang pas Delta itu kita sempat slowing down bahasanya. Nah, ketika slowing down itu apa yang dilakukan? Oke, jadi bahasanya kan kalau bisnis harus keep going terus ya, bahasanya show must go on gitu ya. Jadi ya kita slowing down dalam artian jadi oke, demand-nya berapa sih gitu. Misalnya demand-nya 100 pieces per bulan gitu. Ya udah kita produksi sesuai demand atau dilebihin sedikit. Itu pertama dari mengatur cash flow, manajemen gudang dan lain-lain. Terus yang kedua adalah marketing dan brandingnya kita kencengin. Karena kenapa? Biar gimana pun kalau kita pasrah gitu ya, pasti bahasanya nanti malah makin terpuruk gitu. Jadi aku percaya once kamu pengen sesuatu ya double up the effort gitu. Once effortnya makin tinggi pasti gain-nya lebih tinggi gitu. Walaupun memang gambling ya, tapi kan gambling ada risk taker, ada manajemen risk dan lain-lain. Itu kan bisnis yang memang pada umumnya gitu. Jadi waktu itu dikala orang mungkin sepi akhirnya malah jadi makin slowing down gitu. Kita waktu itu malah gimana caranya kita survive nih gitu. Ya caranya berarti kan harus branding dan marketing gitu. Biar ada reason kenapa orang beli Kelambi, kenapa nggak beli brand yang lain gitu kan. Ya udah akhirnya waktu itu kita kebetulan karena sebelumnya kita udah saving money yang di 2020 kita naik gitu kan. Nah itu penting banget tuh di bisnis. Kadang pengusaha ngelihat uang masuk banyak dipakai semua. Padahal kita nggak tahu tuh kadang ke depannya gimana gitu. Nah kebetulan manajemen risk kita lumayan lah karena Nadine juga mungkin backgroundnya ekonomi, aku teknik gitu ya. Jadi ada inilah ilmunya sedikit gitu kan. Jadi kita saving money dari uang itu kita putar lagi tuh untuk branding dan marketing gitu. Akhirnya bisa survive. Memang tetap tidak sebaik biasanya, tapi oke. Iya, itu gitu. pentingnya perusahaan juga punya tabungan ya. Betul. Cash flow is king sih biar gimana pun. Cash flow is king. Nah, kalau misalkan ngomongin tentang brand,
yang brandnya besar nih kan nggak cuma Kelambi aja di Indonesia, banyak banget. Gimana caranya menghadapi persaingan sehingga akhirnya Kelambi ini tetap bisa jadi top of mind-nya para customer? Oke, memang kalau di fashion ini lumayan apa ya, lumayan tricky gitu karena customer acquisition tuh lebih mudah. Beda dengan mungkin kalau aku bilang skincare atau body care gitu. Coba kalau kita mungkin terakhir ganti sabun muka kapan sih? Jarang gitu ya. Iya. Nah, kalau baju kan hari ini Cepet kamu pakai banget. Kelambi, besok kamu mungkin pakai brand B, brand C, brand D dan lain-lain gitu. Jadi dalam satu lemari aja kamu punya banyak Banyak brand. brand. Ya itu emang fashion tuh challenging-nya di situ karena barrier to entry untuk bikin bisnisnya pun lebih mudah gitu ya. Jadi memang yang pasti pertama customer terbaik menurut saya itu adalah customer kita sendiri. Sorry, marketing terbaik itu adalah customer kita sendiri. Jadi customer yang sudah ada kita retain dengan baik. Nah, di-maintain dengan cara pelayanannya, kualitasnya gitu ya. Terus kenyamanan, pola dan lain-lain itu udah kita maintain. Terus di sisi lain marketing yang kita suntik apa yang kita tembak duluan adalah customer kita dulu. Jadi kalau ulang tahun dapat diskon, kayak gitu, ada poin dan lain-lain gitu. Di sisi lain juga kita tetap harus nambah customer baru. Nah, cara nambah customer baru dengan gimana? Branding berarti kan. Nah, branding juga banyak caranya ya. Contohnya kemarin kita baru London Fashion Week. Kayak gitu ya. Terus ikut eksis lah di Fashion Week. Kita juga mulai kolaborasi karena saat era Covid itu sebenarnya era kita melek kolaborasi. Bukan cuman dulu mungkin eranya kolaborasi itu hanya antara brand dengan public figure atau influencer. Sekarang sebenarnya antar brand bisa. Bahkan yang cross division gitu. Contohnya kemarin Kelambi dengan Bazar gitu, dengan media ya kan. Terus Kelambi dengan Epson gitu, Epson printing ya. Terus Kelambi pernah juga dengan Si Cepat, Kelambi juga pernah dengan Tokopedia, dengan Shopee juga kita pernah gitu. Sun Jadi dengan CNBC berarti. Sound dengan CNBC. Jadi memang kolaborasinya tuh Masuk bisa lah, Eko. bisa dengan yang lain dengan apapun gitu. Nah, dengan kolaborasi kita bisa dapat new customer gitu Iya. dan dapat new awareness. Dari situ sih akhirnya ya mungkin akhirnya jadi top of mind gitu. Walaupun gimana pun top of mind ini adalah subjektif banget ya. Subjektif. Bagi si A mungkin top of mind-nya Kelambi, bagi yang lain mungkin yang lain gitu. Tapi tetap kita bahasanya terus berkarya gitu ya. Never stop lah untuk memuaskan customer yang ada gitu. Iya. Nah, tapi kan sekarang kalau kita berbicara ekonomi, Indonesia itu dihadapkan dengan dibukanya keran impor ke dalam negeri, dan ini membuat banyaknya produk-produk KW. Nah, ini yang dikhawatirkan juga, makanya nggak heran sekarang banyak banget industri tekstil yang udah makin terpuruk lagi dia, makanya PHK di mana-mana juga. Nah, ini gimana nanggepin ya dari produk KW sampai industri tekstil yang sekarang lagi banyak PHK? Ya benar, memang benar industri tekstil belakangan ini memang lagi slowing down. Tapi memang biasanya industri tekstil yang bahasanya di awal, bahasanya kain, toko kain gitu ya. Sorry bukan toko kain, garment, terus hulunya ya lebih banyak yang bermasalah di hulu. Di ujung tuh saat ini memang menurut saya sih masih better gitu. Apalagi kebetulan nih pemerintah kita nih jago banget goreng lokal pride-nya. Dari mungkin menteri-menterinya saya lihat dia pakai sepatu lokal, celana lokal, baju lokal gitu ya. Jam tangan sekarang juga lokal ada. Kacamata anything sekarang dari atas ke bawah sampai mandi pun sekarang udah lokal gitu. Dan sekarang kita bangga banget loh kalau Bangga nyebut banget itu pakai lokal. lokal. Mungkin itu yang bisa menyelamatkan Indonesia. Makanya terakhir di G20 kan kita nggak jadi resesi ya. Iya. Menurut saya itu mungkin salah satu faktornya karena local pride ini sekarang udah terjadi di Indonesia dan itu menyentuh semua kalangan. Bukan hanya di segmen murah aja. Jadi dari yang murah, middle sampai mahal yang udah levelnya di atas itu semuanya punya local pride masing-masing gitu. Nah, that's why ini sebenarnya jadi satu poin bagus untuk Indonesia ya gitu. Harapannya 5 tahun 10 ke depan lagi ya kita brand lokal ini ya jadi raja di rumah sendiri gitu. Nah, itu mimpinya teman-teman brand lokal di Indonesia sih kayak gitu ya. Jadi karena memang kalau masyarakatnya sendiri lokal pride, kita pun jadi jadi terbantu banget. Dan ekonomi kita akhirnya nggak bergantung sama negara lain gitu Betul. kan. Walaupun Produk memang kita tetap ada tantangannya. Karena tadi contohnya KW dan lain-lain gitu. Tapi alhamdulillah masyarakat Indonesia sendiri saya lihat udah mulai banyak juga yang anti produk KW. Mungkin dia masih pakai tapi kalau brand luar. Tapi kalau brand Indonesia mendingan beli sendiri iya, di masa sini. tega sih gitu. Dan yang kedua juga kan harganya kita semahal-mahalnya brand lokal tuh masih kompetitif gitu, masih masuk akal gitu kan. Jadi aku rasa sih itu tantangan tapi memang masih banyak solusinya. Pemerintah juga sekarang suportif banget ya gitu. Mereka pengen banget ngedukung ekspor. Iya, iya. Kalau dari Mas Rido sendiri nih atau Mbak Nadine, untuk mengelola
perusahaan nih ada nggak sih income-nya yang selain di save gitu ya, selain dijadikan tabungan, ada nggak yang dilarikan juga untuk menjadi produk investasi? Oke, jadi kebetulan biasanya kalau Kelambi sendiri, aku dan Nadine kebetulan sistemnya itu biasanya kita investasi apa yang masih bisa di sini gitu ya. Contoh simpelnya gitu kan, kita bikin sub brand, ada brand laki-lakinya kayak gitu, tapi bukan Kelambi, beda gitu kan. Jadi kita sebenarnya belajar dari yang udah besar gitu. Ya aku lihat kan kayak contohnya mungkin Garuda Food, dia punya banyak makanan gitu ya. Terus mungkin ada Indomaret, dia juga punya sub brand dan lain-lain. Nah, aku belajar dari situ gitu. Jadi biar kita nih nggak cuma dari Kelambi doang Iya, gitu. jadi maksudnya lebih bentuk investasinya adalah melahirkan anak usaha baru. Betul, melahirkan anak usaha baru. Oke, berarti sekarang anak usahanya udah ada berapa? Oke, mungkin sekarang sih masih 2 gitu Ya, ya. masih 2 kan banyak. Ongoing akan dikali 2 akan jadi 4. Oh gitu, nah 2 yang udah exist apa aja nih berarti? Jadi saat ini kan masih pertama Kelambinya gitu. Yang kedua itu ya kita punya satu brand laki-laki gitu ya, namanya Today Story gitu ya. Jadi itu buat streetwear-nya lah bahasanya gitu. Jadi ada baju laki, ada perempuannya yang kaosan, jaket, hoodie dan lain-lain. Tapi memang skalanya masih small banget sih, followernya juga masih 30.000. Jadi promo boleh di follow ya. It's Today Story namanya di Instagram. Nah terus saat ini masih 2, cuman ongoingnya akan ada garmennya, kita jadi buka produksian untuk teman-teman yang pengen produksi gitu kan. Kadang kan suka kesulitan karena dulu aku juga pernah punya pengalaman ngejahit pas sampelnya bagus, pas mass production bermasalah. Akhirnya kan once udah jadi baju udah nggak bisa dipapain kalau udah gagal gitu kan. Ya udah, biasanya teman-teman pengusaha baju tuh pasti pernah mengalami fase itu. Nah di sisi lain kan kita udah pengalaman gitu, dia juga lihat ini Kelambi udah jalan gitu kan, dan masih aku yang handle gitu. Jadi kita akan kedepannya akan buka produksian untuk baju, celana dan lain-lain. Oh jadi kalau ada orang yang punya brand pengen produksinya bisa. Dan bukan cuman yang udah punya brand, tapi yang mau bikin brand pun bisa gitu. Tapi ini masih ongoing ya, nanti kita lagi develop gitu, rencananya sih di tahun depan. Oh ya, berarti ini salah satu upaya juga untuk ya biar ngajak orang-orang juga punya UMKM sendiri gitu kan, usaha sendiri. Sisi lain juga kan kalau timnya makin banyak, kebermanfaatannya makin banyak ya. Bantu penjahit-penjahit juga gitu kan. Dan meng-hire lebih banyak lagi pekerja ya. Betul, kan? apalagi Menghidupkan biasanya kan lebih banyak orang. kalau garmen-garmen itu kan kadang ada batas umurnya ya. Jadi kalau udah umur dikala udah nggak produktif itu dia biasanya kena layoff gitu ya. Itu fakta yang terjadi di lapangan. Nah kebetulan aku malah banyak menampung karyawan-karyawan yang bekas layoff. Gitu. Jadi dia udah pengalaman, cuma memang dari umur dia sudah tua. Nah, tapi sebenarnya kan kinerjanya masih baik ya. Jadi kalau kita mikirnya selama kinerjanya masih baik, etika dan lain-lainnya masih masuk, ya nggak ada why not gitu. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan itu juga jadi niat baik dari Kelambi gitu, dan dibantu juga sama customer atau nanti brand yang akan masuk gitu. Jadi akhirnya kolaboratif, akhirnya ekonomi Indonesia makin kuat. Bayangin kalau 1 begini nanti 2, 3, 4 semua mengikuti kayak gitu sih. Wah, kece banget nih Mas Rido. Thank you. Success story-nya dari Wearing Kelambi. Terima kasih udah Sama-sama mengizinkan CNBC Indonesia untuk mampir. Kita doakan semoga usahanya makin sukses. Amin. Dan cita-cita untuk bisa menghidupkan lebih banyak masyarakat lagi nih bisa tercapai. Terima kasih Mas Rido. Sama-sama, terima kasih. Ya, itu dia tadi pemirsa diskusi saya bersama dengan co-founder dari Wearing Kelambi. Intinya apa? Intinya adalah usaha dan kerja keras yang konsisten, nggak boleh berhenti di tengah jalan, dan yakin akan mimpinya. Ketemu lagi bersama saya nanti di Invest Time on Location. Saya Syafina Nasyar pamit undur diri. CNBC Indonesia Beyond Business. Sampai jumpa.